Selamat pagi anak-anak. Ya. Anak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Sudah mandi? Sudah sarapan? Ya, harus tambah semangat ya. Anak soleh. Perkenalkan, Ustadz Sigit Santoso selaku mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang yang mana hari ini akan melakukan PPL di kelas 3A materi mapel fikih dengan materi sholat sunnah rawatib. Tapi sebelumnya, marilah kita memulai kegiatan pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dari tawaf basmalah kemudian doa belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dimudahkan anak sekalian. Amin. Ya anak sekalian, 3A. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Alhamdulillah siap belajar. Sekali lagi hari ini pertama materi tentang sholat sunnah rawatib, yang mana hari ini kita akan mempelajari pertama yaitu pengertian sholat sunnah rawatib, kemudian dalil sholat sunnah rawatib, ketiga hukum sholat sunnah rawatib, dan yang terakhir adalah fungsi melaksanakan sholat sunnah rawatib. Semuanya siap? Alhamdulillah. Ya, anak soleh. Sebelumnya Ustadz akan mengabsensi siswa yang hari ini hadir maupun yang tidak hadir. Yusuf hadir, Afkar, Afrizal, Akmal, Alari, Askar, Azam, Bilal, Danis, Razio, Hafiz, Haikal, Kenzi, Rafa, Raihan, Satria, Wildan, Yahya. Alhamdulillah hari ini 18 siswa semuanya bisa hadir dan mengikuti pelajaran. Anak soleh. Ya. Tadi di awal Ustaz sudah memberi informasi pada kalian yang mana nanti kita mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup sholat sunnah rawatib. Yang mana hari ini Ustaz akan menggunakan metode pembelajaran yaitu jigsaw. Ustaz akan menerangkan tahapan-tahapan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti Ustaz akan membagi 3 kelompok, ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian mendiskusikan, mempelajari, kemudian mengerjakan LKPD yang sudah Ustaz siapkan. Kemudian yang ketiga, yaitu nanti ada materi penguatan dari Ustaz, ya, yaitu berupa video pembelajaran. Kemudian yang kelima, yaitu nanti kalian akan kita lakukan evaluasi, ya, secara menyeluruh. Atau mungkin nanti bisa anak-anak bisa bertanya apabila ada materi yang belum siap. Nah itu berkaitan dengan pembagian kelompok. Alhamdulillah 18 anak. Oh iya, ini anak-anak sudah siap untuk kelompoknya. Perlu diganti? Tidak? Tidak, alhamdulillah. Kelompok pertama ingin nama apa tadi? Muhammad. Kelompok yang kedua ingin nama siapa tadi? Nabi Isa. Kemudian kelompok 3
Iya, Ismail. Ya, alhamdulillah. Yang pertama Muhammad, ketuanya siapa? Iya, Mas Rehan. Kemudian Nabi Isa, ketuanya siapa nanti? Iya, Ananda Bilal. Kemudian kelompok Nabi Ismail, ketuanya siapa tadi? Iya, Ananda Hafiz. Ya. Perhatikan ya sekalian. Setelah nanti kita bentuk kelompok, nanti ketua silahkan membagi masing-masing 2 orang untuk mempelajari 3 kelompok pelajaran. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu tentang dalil, hadis, ya, tentang sholat rawatib. Kemudian yang ketiga tentang hukum dan fungsi sholat sunnah rawatib. Sebentar, Ustaz siapkan dulu. Jadi kelompok Muhammad, kelompok Isa, kelompok Ismail nanti sama, mendelegasikan 2 orang. Jadi ketemu di meja depan itu campur, ya. Kurang lebih 5 menit untuk mempelajarinya. Setelah itu nanti kalian kembali ke kelompoknya. Selama 10 menit nanti akan Ustadz berikan soal LKPD tentang materi yang hari ini saya sampaikan. Kemudian nanti silahkan dikerjakan. Setelah itu nanti kita melanjutkan pendalaman materi. Siap semuanya? Iya. Tepuk konsentrasi. Diskusi dengan temannya, kemudian membagi menjadi 2 orang. Yuk silakan. Yuk. Langsung menuju ke depan. Ya. Ya. Dua orang. Ayo Mas, kita sama. 2 orang sama. Yuk, 2 orang. Ya, 10 menit dari sekarang 2 orang. Ya. Silakan itu mapnya dibuka, kemudian materi di dalamnya dibaca dengan sesama. Tidak perlu berebut. 2 orang. Ya. Iya. Iya betul. Mas Hafiz sama siapa? Sini, 2 orang. Terus kelompoknya Mas Hafiz 2 orang sini. Terus kelompoknya Ismail 2 orang sini. Ya. Terus Isa juga sama. 2 orang kelompoknya Isa ke sini, 2 orang kelompoknya Isa ke sini, 2 orang kelompoknya Isa ke sini. 10 menit silakan dipelajari, ya. Tidak perlu berebut, yang rukun dan tetap tenang. Hati-hati ya. Nana sedang mempelajari 3 sub materi tentang pengertian, dalil hukum, dan juga hukum dan fungsi sholat sunnah rawatib.
yang tadi kalian baca di situ. Ya. Kembali ke silakan kelas selanjutnya, yaitu masih ada kurang lebih 5 sampai 7 menit kalian mencatat, kemudian nanti akan Ustaz lanjutkan dengan pembagian KKPD. Setelah nanti yang KKPD saya bagikan, silakan nanti didiskusikan, dijawab bersama-sama teman-teman. Ana soleh di dalam ya, masuk. Silakan untuk soal KPD-nya dikerjakan bersama-sama, didiskusikan tentang materi yang sudah kalian pelajari tadi. Yang mana 2 orang tapi kalian dari kelompoknya sudah mempelajari pengertian, 2 orang sudah mempelajari tentang dalil, dan 2 orang sudah mempelajari tentang hukum dan fungsi sholat sunnah rawatib. Ya, silakan. Kelompok Nabi Ismail, kelompok Nabi Isa, kelompok Nabi Muhammad. Ya, silakan. Setelah mencatat, kemudian mulai mengerjakan LKPD yang sudah Ustaz siapkan. Kemudian silakan didiskusikan, dikomunikasikan dengan temannya. Masih ada beberapa menit sebelum nanti dikumpulkan. Silakan saling komunikasi dan diskusi dengan temannya dalam menjawab LKPD yang sudah dibagikan.
dengan fungsi didukung, Ustaz akan memberikan penguatan materi berupa video PPT ya. Sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sebelumnya, sholat itu adalah merupakan ibadah yang paling utama karena besok di akhirat pertama kali dihisab ya, dan menjadi ukuran baik buruknya ibadah kita yang lainnya. Kalau sholat kita baik, insya Allah untuk ibadah-ibadah kita yang lain seperti zakat, puasa, dan lain sebagainya juga akan baik. Sedangkan sholatnya buruk, seperti apa buruk mas? Mungkin sering bolong-bolong ataupun mungkin sholatnya tidak sesuai dengan syariat, maka hati-hati, nanti akan mempengaruhi ibadah kita yang lainnya menjadi buruk pula. Apa itu sholat sunnah rawatib? Adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Bagaimana hukum melaksananya? Hukum melaksananya yaitu sunnah. Apa itu sunnah? Apabila kita kerjakan, kita akan mendapat pahala. Apabila tidak kita kerjakan, tidak mendapat dosa atau tidak apa-apa. Pengen dapat pahala atau tidak dapat apa-apa? Masya Allah, anak soleh ya. Jadi silakan pilih mendapat pahala dengan cara apa tadi? Rajin mengerjakan sholat sunnah rawatib. Ya. Selanjutnya yaitu hadis tentang sholat sunnah rawatib. Coba untuk kelompok satu yaitu Muhammad berdiri ya, kelompok Muhammad berdiri di tempatnya masing-masing ya. Kemudian bersama-sama membaca hadis tentang sholat sunnah rawatib ya. Bisa melihat paket atau kertas atau di papan tulis ya. Satu, nanti setelah kelompok Muhammad selesai dilanjutkan kelompok Isa, kelompok Nabi Isa selesai nanti dilanjutkan oleh kelompok Ismail ya. Siap? Kelompok Muhammad 1, 2, 3 Hanifani Umar radhiyallahu qala hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Selanjutnya kelompok Isa 1, 2, 3 Asyara raka'atin. Kemudian raka'ataini qabla yuk lanjut kelompok Ismail warok ini
Jadi tadi adalah dalil pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Sekarang kita akan mempelajari fungsi sholat sunnah rawatib. Apa itu fungsinya? Iya, menambah dan menyempurnakan kekurangan dari sholat fardu. Ya, mungkin sholat fardunya sudah baik. Nah, ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, menambah pahala amal soleh kita. Apabila mungkin anak-anak karena suatu ketika terlupa tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib, tidak melaksanakan sholat fardu, atau mungkin karena hilaf tidak mengerjakan sholat karena kesiangan sholat fardu ya. Nah, sholat sunnah rawatib bisa menyempurnakan kekurangannya. Oke. Anak soleh. Demikian untuk video materi pembelajaran tentang sholat sunnah rawatib hari ini. Ya. Anak soleh. Selanjutnya, ada yang mungkin dari kalian ingin menanya? Tidak? Belum ada? Tapi coba, ini di luar instruksi dari Ustaz ya. Untuk kelompok Muhammad, kelompok Isa, dan kelompok Ismail, silakan nanti saling menanya. Oke? Menanya tentang 3 atau 4 materi yang tadi Ustadz sampaikan ataupun kalian pelajari ketika kelompok tadi. Yang pertama pengertian, yang kedua tentang dalil, tadi riwayat siapa, ya, yang hadis riwayat siapa. Kemudian yang ketiga bisa fungsinya sholat sunnah rawatib apa, atau yang keempat apa itu sholat hukum pengerjaan sholat rawatib. Siap ya? Coba sebagai uji coba, kelompok Nabi Muhammad mempertanyai kelompok Nabi Isa, apa itu? Sholat sunnah rawatib. Ya, kelompok Nabi Isa, yaitu sholat yang Masya Allah, mantap, 100, tepuk tangan. Ya, kemudian kelompok Nabi Isa mempertanyai kelompok Nabi Ismail. Dalil. Hadis. Diriwayatkan oleh. Boleh siapa mas? Hadis riwayat. Iya, Ibnu Umar. Dan hadis riwayatnya yang meriwayatkan adalah Bukhari. Masalah. Tepuk tangan. Kemudian untuk kelompok Nabi Ismail mempertanyai kelompok Nabi Muhammad. Iya. Untuk menyempurnakan sholat fardu itu adalah titik-titik sholat sunnah rawatib. Apa mas? Iya, bagus sekali fungsi sholat sunnah rawatib. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah ya. Untuk anak sekalian, anak soleh. Ya. Sekali lagi Ustadz mengulas materi pada pagi hari ini. Yang pertama tentang pengertian sholat sunnah rawatib, yaitu apa mas? Sholat yang mengiringi sholat fardu. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar menyebutkan tentang apa mas? Macam-macam sholat sunnah rawatib. Kemudian yang ketiga, yaitu hukum pelaksanaan sholat sunnah rawatib apa tadi? Sunnah. Kemudian yang keempat, fungsi pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah menambah dan menyempurnakan sholat sunnah rawatib. Anak soleh, Ustaz harapkan setelah kita mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup sholat sunnah rawatib, anak-anak semakin semangat, semakin rutin dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib. Siap? Siap. Ya.
pulang saling bapak ibu kalian, kemudian bisa berganti baju, kemudian